Mana menurut Pak Haji? Nah, mengenai pemindahan makam yang saya lihat dari media katanya sudah izin, sudah begini, itu hoak, itu bohong, itu bohong, hong, ya. Dan saya kan sudah pernah ngomong tuh di TikTok, di mana dulu pertama selama saya masih hidup, ini bukan sombong, cuman orang sombong memang harus disombongi dalam agama itu, ya. Harusnya Pak Dodi ini sebagai orang tua mbok ya mikir gitu loh. Tapi nggak tahu kalau Pak Dodi punya kepentingan lain sehingga mengangkat isu bongkar makam. Padahal nggak akan bisa. Serius nggak akan bisa itu bongkar makam itu. Aturan agamanya jelas, aturan hukum positifnya juga jelas gitu loh. Nggak gampang bongkar makam itu. Jadi persetujuan keluarga itu tidak hanya keluarganya Pak Dodi, tapi keluarganya Pak Haji Faisal. Karena Vanessa, almarhumah Vanessa meninggal itu karena dia masih sebagai istri sah almarhum Bibi dan ibunya Gala gitu loh. Itu bohong, itu pansos paling itu itu Pak Dodi Sudrajat itu. Dalam hukum Islam sendiri seperti apa, Pak? Wah, kalau hukum Islam tambah fatal lagi itu, karena di agama Islam itu orang boleh bongkar makam itu dengan catatan, misalnya ada tanah longsor. Nah, kemudian ada banjir bandang sehingga mayatnya clean. Nah, yang ketiga kepentingan forensik. Misalnya karena ini diperlukan forensik, harus diperiksa, harus dibongkar. Itu gitu loh. Dan izinnya sendiri menurut Pak Haji apa memang cuma dari pihak dari pihak Pak Dodi atau harus? Oh, yang namanya pembongkaran keluarga besar ya harus melibatkan semua. Apalagi kan almarhumah Vanessa ini jadi yang namanya anak menantu, tapi ketika dia masih terikat sebagai istrinya, putranya Pak Faisal, ya dia anaknya Pak Faisal. Gitu loh. Iya, anak dia, walaupun anunya aja itu kan pemetaan aja, pemisahan, oh iki anak menantu, iki anak. Tapi hakikatnya anak kandung, makanya sampai wudhu aja megang sampai kan seperti itu kan. Itu gitu loh. Kalau efek dari pembongkaran makam sendiri, efek negatifnya kepada nama baik almarhumah sendiri mungkin. Oh iya, jadi begini ya, sebenarnya bongkar makam itu adalah aib. Karena ketika makam misalnya dibongkar dapat 1 tahun atau dapat 100 hari misalnya, terus kemudian tidak utuh, lalu kemudian wajah mayatnya begini, otomatis wartawan kan pasti menulis itu. Nah ini aib gitu loh. Nah Pak Dodi sebagai orang tua harus memikirkan itu. Jangan karena kepentingan dirinya, alasan mimpi, kalau wasiat suratnya kayak apa, panjang itu, nanti bisa-bisa dipidana nanti Pak Doni itu. Bisa-bisa Pak Dodi Sudrajat bisa dipidana itu. Kalau nanti bikin aneh-aneh gitu. Nggak ada izin bilang ada izin, nggak ada izin bilang oh izinnya sudah. Nanti itu berita hoak menyebabkan keonaran, nanti bisa dilaporkan sama masyarakat gitu loh. Karena muncul keonaran. Himbauan dari Pak Haji Rofi sendiri kepada Pak Dodi. Saya kira saya tidak perlu menghimbau ya sama Pak Dodi Sudrajat ini. Soalnya Pak Dodi ini satu ya sudah besar, sudah pinter gaya, jadi nggak perlulah dihimbau ya. Lebih baik saya menghimbau orang lain aja. Menghimbau Pak Dodi, semua ustadz, semua ulama sudah ngomong kok, bahwa membongkar makam itu hukumnya haram. Nah, gitu kan. Kalau tidak ada alasan 3 tadi. Nah, nanti kalau dia memaksa bikin berita-berita hoak, nanti ada yang melaporkan, malah tambah ruwet nanti dia. Kasus yang kita laporkan aja belum dilalui, nanti ada kasus baru gitu. Emang kualat nanti sama almarhumah Vanessa. Dan ini ya, almarhumah Vanessa itu selalu datang. Datang itu kan bisa dari ketika kita diem-diem malam, terus ada pemberitaan. Itu datang namanya. Bukan Vanessa datang kayak, bukan gitu. Itu selalu gitu loh, almarhumah Vanessa. Mungkin karena nggak tahu saya kok kebetulan sebagai orang yang memimpin tahlil waktu jenazah datang itu, sehingga kami merasa terpanggil atas nama kemanusiaan. Kalau kita sudah berbicara kemanusiaan kan tidak bisa, oh ini keluarga, oh ini bukan, nggak bisa. Kemanusiaan ya kemanusiaan. Nah itu. Jadi atas dasar kemanusiaan lah kami betul-betul melawan. Tapi saya yakin insya Allah tidak akan bisa. Nggak akan bisa. Oke. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Haji.